Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ali Amdeska dari kelompok 2 PBT dengan judul Logam non-ferrous atau logam bukan besi. Saya di sini akan menjelaskan apa itu logam bukan besi, apa saja sifat, jenis-jenis, cara pengolahan, proses, dan bagaimanakah penggunaan logam bukan besi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa itu logam bukan besi? Logam non-ferrous atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Yang kedua, sifat umum logam bukan besi. Kebanyakan logam bukan besi tahan terhadap korosi, air, atau kelembaban misalnya. Contohnya, zat magnesium tahan terhadap korosi dalam lingkungan udara biasa. Akan tetapi di dalam air laut, ketahanan terhadap korosinya di bawah ketahanan baja biasa. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin berat suatu logam bukan besi, maka makin baik daya tahan terhadap korosi, dan salah satu sifat atau ciri khas logam bukan besi adalah berat jenisnya. Tetapi pengecualian pada aluminium. Pada permukaannya terbentuk suatu lapisan oksida yang dapat melindungi logam aluminium tersebut dari korosi selanjutnya. Dan yang terakhir, warna asli dari logam bukan besi yaitu kuning, abu-abu, perak, dan lain sebagainya. Logam non-ferrous ini terdapat dalam berbagai jenis dan masing-masing memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda secara spesifik antara logam yang satu dengan logam lainnya. Untuk mengetahui macam-macam logam non-ferrous dan sifat-sifatnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, timah hitam. Timah hitam sangat lunak, lembek, tetapi ulet. Memiliki warna putih yang terang yang sangat jelas terlihat pada patahan atau pecahannya. Timah hitam memiliki jenis P yang sangat tinggi, yaitu 11,3 kg desimeter kubik. Dengan titik cair 320 derajat Celcius, digunakan sebagai isolator anti radiasi nuklir. Timah hitam diperoleh dari senyawa pelunggun sulfur PbS yang disebut galena dengan kadar yang sangat kecil. Proses pemurniannya dilakukan dengan memanaskannya di dalam temperatur tinggi. Proses pencairan untuk menghilangkan oksidas serta unsur lainnya. Selain untuk pemakaian sebagai isolator radiasi, timah hitam digunakan juga sebagai bahan pelapis pada bantalan luncur, pateri, serta sebagai unsur panduan dengan baja atau logam non-ferrous lainnya yang menghasilkan logam sifat free cutting atau yang disebut sebagai baja otomat. Yang kedua, timah putih. Timah putih ialah logam yang berwarna putih mengkilap, sangat lembek dengan titik cair yang rendah, yaitu 232 derajat Celcius. Logam yang ini memiliki sifat ketahanan korosi yang sangat tinggi, sehingga digunakan bahan pelapis pada plat baja. Digunakan sebagai kemasan pada berbagai produk makanan karena timah putih ini sangat tahan terhadap asam buah dan jus. Yang ketiga, seng. Seng ialah logam yang berwarna putih kebiruan, memiliki titik cair 419 derajat Celcius. Sangat lunak dan lembek, tetapi akan menjadi rapuh ketika dilakukan pembentukan dengan temperatur pengerjaan antara 100 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Tetapi temperatur ini masih baik dan mudah untuk dikerjakan. Seng memiliki sifat tahan terhadap korosi sehingga banyak digunakan dalam pelapisan plat baja sebagai pelindung baja dari gangguan korosi. Selain itu, seng juga digunakan sebagai unsur paduan dan sebagai bahan dasar paduan logam yang dibentuk melalui pengecoran. Yang keempat, manganes atau mangan. Logam yang memiliki titik cair 1260 derajat Celcius ini diperoleh melalui proses reduksi pada biji manganes atau mangan, sebagaimana proses yang dilakukan dalam pembuatan baja. Mangan digunakan pada hampir semua jenis baja
dan besi tuang sebagai unsur paduan, kendati tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan dalam memperbaiki sifat baja, tetapi tidak berpengaruh buruk karena di dalam baja memiliki kandungan unsur sulfur. Di samping itu, mangan merupakan unsur paduan pada aluminium, magnesium, titanium, dan kuningan. Yang kelima adalah aluminium. Aluminium ialah logam yang berwarna putih terang dan sangat mengkilap dengan titik cair 660 derajat Celcius terhadap pengaruh atmosfer juga elektrik dan juga bersifat elektrikal dan thermal konduktor dengan koefisien yang sangat tinggi. Secara komersial, aluminium memiliki tingkat kemurnian hingga 99,9%. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dari kelas 2 ME dari kelompok 2 PBT. Kali ini saya akan menjelaskan cara pengolahan logam bukan besi. Logam bukan besi atau non-ferro ini ditambang dalam bentuk biji-bijian, akan tetapi tidak dalam keadaan murni melainkan bercampur dengan unsur-unsur lainnya. Pada umumnya, biji-biji logam ini terdiri atas logam 0,5% sampai 20% dengan batu-batuan sejenis kapur dan pasir yang secara kimiawi terkait dengan oksigen, belerang, serta karbon dioksida. Secara umum, pengetahuan untuk memperoleh suatu logam non-ferro adalah sebagai berikut. 1. Proses biji logam. Biji-biji logamnya yang diperoleh dari hasil penambangan terlebih dahulu dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Pecah-pecahan tersebut kemudian digiling halus untuk selanjutnya dicampur dengan minyak air dan diaduk hingga antara tepung, minyak, dan air tercampur dengan baik, kemudian ditenangkan. Kedua, proses kering atau pirometalurgi. Biji logam yang sudah diproses menjadi logam oksid dimasukkan ke dalam dapur api untuk mereduksi oksigennya. Dalam suatu proses dieksudasi dalam dapur tersebut. Ketiga, proses basah atau hidrometalurgi, yaitu proses ini sering juga dikatakan sebagai elektrometalurgi. Dalam proses ini, dengan oksid ditenangkan dalam larutan sulfat atau alkali melalui saringan. Keempat, proses keramik, yaitu logam yang bertitik lebur tinggi seperti wolfram dan molybdenium tidak dapat diproses dengan kering maupun basah, melainkan dengan proses keramik. Kelima, proses peleburan. Logam bukan besi tidak dapat ditemukan sebagai logam murni di alam bebas. Biasanya masih terikat dengan oksidasi dengan berbagai macam kotoran-kotoran yang membentuk biji-biji. Ada beberapa tahapan untuk mengolah biji logam bukan besi, yaitu 1. Tahap penghalusan mineral. 2. Tahap pencucian. Ketiga, tahap pemisahan antara logam dan dengan kotoran. Keempat, tahap peleburan. Dapur peleburan. Pada mulanya tanur tinggi dengan kapasitas kecil digunakan untuk melebur tembaga, timah, dan beberapa unsur lainnya. Dapur-dapur yang umum digunakan untuk melebur logam bukan besi biasanya dari jenis reverbasi, penambahan fluks, atau pembentukan terak bertujuan untuk mengurangi oksidasi, di mana biasanya dapur dilengkapi oleh alat tadah uap maupun tadah debu. Biasanya di samping menggunakan dapur peleburan digunakan juga dapur pemanggang untuk mengoksidasi biji dari mineral sulfida. Gas oksidasi dihembuskan melalui kisi dan mengenai biji, sedangkan dapur pemanggang digunakan untuk memurnikan tembaga dan seng. Untuk contoh gambar, induksi.
Kita lihat induksi gambarnya seperti ini. Dan untuk crucible seperti ini. Yaitu gambarnya. Lanjut saja, yaitu kelima, pembuatan logam bukan besi. Berikut ini penjelasan dari pembuatan beberapa jenis logam non-ferro. Satu, pembuatan aluminium. Dua, pembuatan magnesium. Ketiga, pembuatan tembaga. Dan keempat, pembuatan timah hitam. Yang kelima, pembuatan aluminium. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Kohela Cikal dari kelompok 2 PBT yang berjudul Logam Bukan Besi. Aluminium dilarutkan dalam larutan kimia yang disebut klirot pada sebuah tungku yang disebutkan pot. Pot mempunyai dinding yang dibuat dari karbon. Bagaimana luar pot tersebut dari baja. Aliran listrik diberikan melalui anoda dan katoda. Proses reduksi memerlukan karbon yang diambil dari anoda. Pada proses ini dibutuhkan arus listrik. Aluminium dioksigen bereaksi membentuk senyawa CO2. Aluminium cair dari hasil elektronika turun ke dasar pot dan selanjutnya dialirkan dengan prinsip sifon ke crucible yang kemudian diangkat menuju tungku-tungku pengaturan Hilding. Kebutuhan listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg aluminium berkisar sekitar 12 hingga 15 kWh. 1 kg aluminium dihasilkan dari 2 kg aluminium dan 1/2 kg karbon reaksi aluminium menjadi aluminium adalah limbah sisa logam aluminium yang dihasilkan dari industri peralatan rumah tangga. Air laut yang bisa mengandung 13 ppm direaksikan dan dengan dicampur kulit kerang yang dibakar pada suhu hasil reaksi antara campur dan dengan air akan menghasilkan edepan kental yang mengandung sekitar 12%. Pembuatan tembaga. Membuatnya alur proses ditunjukkan pada gambar di atas adalah dimulai dari biji kloprit digiling dicampur dengan batu kapur serta bahan pikusika. Pembuatan timah hitam, di mana konsentrat timah hitam yang hanya mengandung 65 SPD 80. Baiklah, saya Bintang Ramadan dari kelas 2 ME akan melanjutkan pembahasan paduan logam non-ferro, yaitu logam campuran dari 2 macam logam atau lebih yang dicampur satu sama lain dalam keadaan cair. Tujuan dilakukan paduan logam adalah untuk menghasilkan material dengan sifat yang baru, misalnya lebih kuat, lebih liat, lebih tahan karat, mengkilap, halus, licin, ringan, keras, dan lain-lain. Beberapa jenis logam non-ferro dan paduannya. Yang pertama, logam tembaga dan paduannya, atau chopper dan chopper alloy.
Yang pertama ada kuningan atau brass, lalu perunggu atau bronze, dan bronze aluminium. Lalu yang kedua ada logam aluminium dan paduannya. Dibagi menjadi dua golongan, yaitu wrought alloy yang dibuat dengan jalan rolling, forming, drawing, forging, dan press working. Lalu ada casting alloy, dibuat berdasarkan pengecoran. Paduan aluminium tempa mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi mendekati baja. Beberapa jenis logam aluminium dan paduannya yang penting antara lain. Yang pertama ada duralumin atau logam dural. Lalu ada aluminium manganese alloy dan aluminium silicon alloy. Lalu yang ketiga ada logam magnesium atau Mg dan paduannya. Paduan magnesium atau Mg merupakan logam yang paling ringan dalam hal berat jenisnya. Magnesium mempunyai sifat yang cukup baik seperti aluminium, hanya saja tidak tahan terhadap korosi. Magnesium tidak dapat dipakai pada suhu di atas 150 derajat Celcius. Lalu yang keempat ada logam seng atau zinc dan paduannya. Paduan seng banyak digunakan dalam industri otomotif untuk mencuci, pembakar minyak, lemari es, radio, gramofon, televisi, mesin kantor, meteran parker, dan alat-alat lainnya. Lalu yang kelima ada logam nikel dan paduannya. Yang pertama ada monel, lalu nik chrome, dan paduan hastelloy. Lalu yang keenam ada logam babyt atau babyt metal. Logam babyt adalah logam paduan 4 elemen logam atau quaternary alloy dari elemen-elemen timah putih, timah hitam, antimoni, dan tembaga. Penggunaan logam non-ferro. Yang pertama, aluminium dan paduannya banyak digunakan untuk paduan logam ringan, misalnya duralumin yang biasa digunakan untuk badan pesawat terbang, kendaraan bermotor, kapal pesiar, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Lalu yang kedua, paduan magnesium. Digunakan hanya bila dalam konstruksi mesin yang faktor berat menjadi pertimbangan utama. Sebab magnesium mempunyai daya gabung yang tinggi terhadap oksigen dan mudah terbakar. Lalu yang ketiga, paduan titanium banyak digunakan untuk paduan aluminium sebagai logam ringan yang banyak dipakai pada konstruksi pesawat terbang. Kesimpulan, logam non-ferro atau logam besi atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Logam non-ferro murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan. Logam bukan besi tidak ditemukan sebagai logam murni di alam bebas. Biasanya terikat sebagai oksida dengan kotoran-kotoran membentuk biji-biji. Pengolahan biji logam bukan besi mengikuti beberapa tahap, yaitu tahap penghalusan, tahap pencucian, tahap pemisahan antara logam dan kotoran, dan tahap peluburan. Magnesium tahan terhadap korosi, namun makin berat suatu logam bukan besi, maka makin baik daya tahannya terhadap korosi. Dan salah satu sifat atau ciri khas logam bukan besi adalah berat jenisnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Yeah.